Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Reni Novalia. Channel YouTube ini membahas materi kimia tingkat SMA sederajat mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Untuk video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya tentang laju reaksi, yaitu di sini tentang macam-macam order reaksi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, order reaksi itu sendiri apa sih? Order reaksi itu adalah bilangan yang menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Order reaksi ini kebanyakan bilangan bulat, tapi juga bisa berupa pecahan atau bilangan negatif. Order reaksi ini tidak bergantung pada koefisien stoikiometri reaktan, tetapi tergantung pada nilai selama eksperimen. Jadi pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang persamaan laju reaksi, di mana ada pangkat M dan N ya, di situ tentang order reaksi. Nah, itu bukan koefisien reaksi ya, tapi itu namanya order reaksi. Itu menyatakan seberapa besar pengaruh reaktan tersebut terhadap laju reaksi. Nah, macam-macam order reaksi itu ada 3. Yang pertama, order reaksi 0. Yang kedua, order reaksi 1, dan yang ketiga, order reaksi 2. Kita akan bahas satu per satu. Oke, yang pertama, order reaksi 0. Nah, order reaksi 0 itu menyatakan bahwa suatu laju reaksi dikatakan berorder 0 jika laju reaksi tidak dipengaruhi oleh nilai konsentrasi reaktan. Jadi, adanya konsentrasi reaktan di situ, seberapa besar konsentrasinya, terus berapa kecil konsentrasinya, besar kecilnya itu tidak memberi pengaruh apapun terhadap laju reaksi, maka laju reaksi tersebut dikatakan berorder 0. Nah, hal ini dapat digambarkan dengan rumus V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Nah, bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 dalam matematika itu sama dengan 1. Jadi order reaksi 0 nilainya hanya bergantung pada tetapan laju reaksi. Nah, di sini ya teman-teman lihat konsentrasi A di sini sebagai reaktan pangkat 0, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 1. Jadi yang mempengaruhi laju reaksi di sini hanya nilai K. Berapapun besar kecil konsentrasi A itu tidak mempengaruhi laju reaksinya. Nah, seperti itu dikatakan order reaksi 0 ya. Yang kedua, order reaksi 1. Nah, suatu reaksi dikatakan memiliki order 1 jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Nah, ini bisa digambarkan dengan rumus V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 ya. Di sini ordernya berarti 1 ya. Karena order 1 berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan, maka jika konsentrasinya dinaikkan 2 kali lipat, laju reaksinya juga akan menjadi 2 kali lebih besar. Jadi berbanding lurus ya. Kalau konsentrasinya 2 kalikan, maka laju reaksinya juga akan lebih cepat 2 kali sebelumnya. Seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu order reaksi 2. Nah, suatu reaksi dikatakan memiliki order reaksi 2 jika nilai laju reaksinya adalah hasil kuadrat dari perubahan konsentrasi. Ya. Hal ini bisa digambarkan dengan rumus V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 ya, atau A kuadrat. Nah, karena order reaksi 2 adalah kuadrat dari konsentrasi reaktan, maka jika konsentrasinya dinaikkan menjadi 2 kali lipat, laju reaksinya akan menjadi 4 kali lipat lebih besar ya. Ingat ya, di sini bukan 2 kali 2, tapi 2 pangkat 2. Ini hasilnya 4. Juga apabila dinaikkan menjadi 4 kali lipat, maka laju reaksi menjadi 16 kali lebih besar ya, karena 4 kuadrat ya.
Kalau order reaksi 1 tadi baru, dia 2 kalinya. Jadi kalau di konsentrasi dinaikkan 2 kali lipat, maka lajunya juga akan menjadi 2 kali sebelumnya. Nah, di sini ada grafik order reaksi. Jadi setiap order reaksi itu kita bisa gambarkan grafiknya sebagai berikut. Yang pertama, grafik reaksi order 0. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi dia berapapun besar konsentrasinya, jadi misal di sini 2 dinaikkan jadi 4, jadi 6, jadi 8, lajunya tetap. Misal di sini 6, ya lajunya tetap 6 meskipun konsentrasinya dinaikkan. Jadi pada reaksi order 0, perubahan konsentrasi itu tidak akan mengubah laju reaksi. Dengan demikian ya laju reaksi sama dengan konstanta laju reaksinya. Jadi misal ya di sini kan tadi tidak mempengaruhi, maka besar nilai K-nya 6, maka ya lajunya tetap 6. Mau diperbesar berapapun konsentrasinya, tetap lajunya hanya bergantung nilai K-nya saja. Oke, yang kedua ada grafik reaksi order 1. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kalau order 0 tadi lurus saja karena tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, kalau ini dia berbanding lurus antara laju dengan konsentrasi. Nah, jadi pada reaksi order 1, persamaan laju reaksinya merupakan persamaan linear, sehingga setiap perubahan konsentrasi 1 kali, laju reaksi naik 1 kali, dan setiap perubahan konsentrasi 2 kali, laju reaksi pun naik 2 kali. Jadi berbanding lurus. Kalau konsentrasinya di 2 kali lipatkan, maka lajunya juga akan 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Begitupun kalau 3 kali lipat, maka lajunya juga akan menjadi naik 3 kali lipat. Oke, yang terakhir ada grafik reaksi order 2. Nah, order 2 seperti ini ya grafiknya. Nah, grafik reaksi order 2 ini, pada reaksi order 2, persamaan laju reaksi merupakan persamaan kuadrat. Gitu ya, tadi sudah kita bahas, sehingga setiap perubahan konsentrasi 1 kali, laju reaksi naik 1 kali. Tapi setiap perubahan konsentrasi 2 kali, laju reaksi naik menjadi 4 kali, karena dia kuadratnya ya. Oke, cukup sekian penjelasan tentang macam-macam order reaksi. Buat teman-teman yang belum menyimak tentang laju reaksi, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temannya yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.